Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saya dan Anda semua selalu sehat ya teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, di sini kita akan membahas siapa sih yang diuntungkan dari harga bebek murah meriah seperti ini, harga bebek pedaging murah ini. Tentunya kalau ada yang kurang menguntungkan, tentunya ada pihak-pihak yang diuntungkan ya teman-teman dalam harga bebek yang murah ini. Nah, siapa itu yang diuntungkan dalam harga bebek yang murah ini, kita bahas bersama-sama ya teman-teman. Tapi sebelum ke pokok pembahasan, kita bahas dulu ya teman-teman mengenai beberapa pertanyaan dari teman kita kemarin. Begini, Pak, alas kandangnya itu kok bisa kering, itu bagaimana, menggunakan apa Pak, seperti itu ya teman-teman. Begini teman-teman, alas kandang ini memang diharuskan, diwajibkan, kalau saya ya teman-teman itu kering teman-teman, diwajibkan kering. Tujuannya apa? Selain bebek itu terasa nyaman di dalamnya, kemudian dengan alas kandang kering ini tentunya nanti imbasnya itu akan banyak terhadap perkembangan bebek ini teman-teman. Misalkan dengan alas kandang kering kita minim bau. Bau itu sangat minim sekali teman-teman kalau alas kandang itu kering. Kemudian makannya bebek itu akan lebih irit kalau alas kandang itu kering. Alas kandang itu kering. Terus di sisi lain, alas kandang kering itu juga nanti menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan dapat tercegah teman-teman. Misalkan penyakit senot, penyakit cekrek itu kalau kandang kering tidak akan mungkin terjadi. Bedanya kalau memang bawaan DOD ya teman-teman, kalau senot dan cekrek itu. Terus kalau misalkan kandang kering itu juga bisa mencegah bebek itu kanibal teman-teman, bebek kanibal. Karena tentunya teman-teman tahu sendiri ya, kalau bebek itu disediakan tempat tidur yang nyaman itu bagaimana, tentunya istirahatnya akan nyaman dan itu mempercepat pertumbuhan. Kemudian alas kandangnya yang bagus itu apa Pak? Seperti itu. Kalau menurut saya ya teman-teman, alas kandang yang bagus untuk bebek ini adalah gerajen kayu teman-teman. Serbuk gergaji gerajen kayu itu daya serapnya terhadap air itu kan tinggi sekali gerajen itu. Karena memang kotoran bebek sendiri itu campur dengan air ya teman-teman ya, yang menyebabkan kandang cepat lembab itu kan itu kotoran bebek itu bercampur dengan air. Dan daya serap yang paling tinggi menurut saya itu gerajen kayu. Kemudian kalau sekam itu daya serapnya air itu sedikit teman-teman. Dan juga nanti kalau sekam digunakan untuk kandang bebek itu cepat lembab, dan juga nanti kalau kita membersihkan, mengeruk seperti itu akan sulit sekali kalau sekam. Memang kalau sekam ini lebih bagus digunakan saat bebek itu waktu DOD ya teman-teman ya, waktu kecil, karena hangatnya itu maksimal kalau sekam. Kalau bebek yang sudah umur dewasa, misalkan 2 minggu up, itu lebih bagus menggunakan gerajen kayu. Walaupun ada teman-teman ya yang lebih bagus dari gerajen kayu, itu ada alas kandang ini. Apa Pak? Nanti kita bahas di video selanjutnya yang alas kandang yang lebih bagus dari gerajen kayu itu ada teman-teman. Terus
kita ke pokok pembahasan ya teman-teman. Siapa saja yang diuntungkan saat harga bebek ini murah seperti sekarang ini? Tentunya ada beberapa yang diuntungkan teman-teman ya. Yang pertama yang diuntungkan adalah konsumen teman-teman, pembeli daging bebek, penikmat daging bebek teman-teman. Yang diuntungkan pertama kali yang paling besar itu adalah itu. Kenapa seperti itu? Karena biasanya di saat harga murah ini bebek yang beredar di pasaran itu jarang sekali yang bebek muda teman-teman. Artinya bebek itu yang beredar di pasar itu sudah berumur semua. Karena biasanya panennya molor seperti itu. Jadi Anda kan tahu sendiri kalau sudah bebek besar dagingnya bagaimana. Tentunya dagingnya akan lebih tebal daripada bebek yang kecil-kecil seperti itu. Jadi yang diuntungkan adalah konsumen, penikmat daging bebek. Walaupun tidak menutup kemungkinan bahkan ada beberapa warung yang meminta bebek spek kecil itu juga ada. Tapi kan kebanyakan bebeknya itu gemuk-gemuk teman-teman. Kalau harga murah seperti ini, karena manennya itu juga molor seperti yang biasanya tepat waktu bisa molor 3 hari atau 4 hari, biasanya seperti itu ya teman-teman. Terus siapa lagi Pak? Yaitu yang diuntungkan adalah para pemilik resto, para pemilik warung-warung makan, para penjual-penjual daging bebek ini. Kalau tadi konsumen, sekarang yang jual daging bebek atau resto atau warung Purnama atau kaki lima itu juga diuntungkan. Karena bebeknya gemuk-gemuk, otomatis yang disajikan, yang ditawarkan ke konsumen penikmat daging bebek itu bebeknya gemuk-gemuk, dagingnya padat, otomatis menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen, bagi pelanggan warung. Otomatis nanti nama baik warung atau restonya itu juga akan terangkat kalau begini. Nah, menurut saya hanya dua komponen tersebut ya teman-teman, 2 item tersebut yang diuntungkan saat harga bebek murah ini. Kalau masalah bakul bebek, bakul panenan bebek itu ada untungnya ya juga ada ruginya, karena memang serapan pasarnya memang sedikit lesu. Jadi ya kadang yang sudah punya tanggung jawab rutinan itu karo bakul biasanya ya misalkan ada cash tempo, ada terus daya biasanya manen itu seminggu 5 kali, 6 kali. Kalau bakul biasanya mesti terkurangi. Misalkan di saat harga murah seminggu hanya memanen 3 kali atau 4 kali, kan seperti itu. Otomatis kan keuntungannya juga berkurang. Jadi itu teman-teman ya, beberapa informasi dari video yang kita sajikan saat ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.